Kalau kamu mau menjadi manajer umrah dan haji yang nggak gampang terbawa arus ekstrim, tapi juga nggak asal ikut arus, maka penting bagi kamu untuk mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jumpa lagi dengan saya dalam podcast Teologi bagi Manajer Umroh dan Haji. Mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa sih kebanyakan masyarakat Indonesia mengaku bermazhab teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau dalam pengertian Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bukankah hampir semua mazhab teologi itu sama saja? Sebenarnya tidak demikian, dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kamu yang akan menjadi manajer umroh dan haji. Di antara mazhab-mazhab teologis, Ahlussunnah wal Jamaah dalam pengertian Asy'ariyah dan Maturidiyah dapat dikatakan sebagai sintesis yang brilian dari dua tokoh besar yang hidup pada badai perdebatan teologis. Yang pertama adalah Abu Hasan al-Asy'ari. Dia berasal dari Irak dan dia adalah mantan murid Mu'tazilah. Dulu dia sangat rasional, tapi pada suatu hari, katanya lewat mimpi bertemu dengan Nabi, dia sadar bahwa akal itu penting tapi nggak boleh mengalahkan wahyu. Sehingga dia memakai logika yang sama untuk membela akidah Ahlussunnah. Jadi kayak mantan hacker yang menjadi ahli keamanan siber. Dengan kata lain, Abu Hasan al-Asy'ari ini sangat paham cara berpikir Mu'tazilah. Kemudian yang kedua adalah Al-Maturidi. Dia berasal dari Asia Tengah, di mana secara fikih mayoritas orangnya menganut mazhab Hanafiyah. Jadi secara fikih saja mereka sudah sangat suka pakai akal. Al-Maturidi berusaha menyeimbangkan antara akal dengan wahyu. Dan lucunya antara Abu Hasan al-Asy'ari dan Al-Maturidi ini sebenarnya tidak pernah bertemu. Tapi kesimpulan mereka seperti sangat nyambung. Itu menjadi bukti bahwa jalan tengah itu adalah sesuatu yang universal. Bukan cuma budaya Arab atau Persia, tapi bisa lahir di mana saja. Dan ini sangat relevan untuk kamu calon manajer haji dan umroh dari Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan Islam yang moderat. Apa ciri dari mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah? Yang pertama, mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah itu menolak ekstrim rasional, yakni orang-orang yang nggak percaya sifat Tuhan tertentu, misalnya karena nggak masuk akal mereka. Kemudian yang kedua, menolak ekstrim literal, harfiah. Rumusan penolakan terhadap dua ekstrim itu isbat bila tashbih dan tanzih bila ta'til. Artinya menetapkan sifat Tuhan tanpa menyerupakannya dan mensucikannya dari kesamaan dengan manusia tanpa mengingkari sifat-sifatnya. Apa hubungan slogan tersebut dengan manajer haji dan umroh? Begini, di tanah suci nanti Anda akan bertemu dengan jamaah haji dari Indonesia saja yang memiliki banyak latar belakang pemahaman. Apalagi Anda juga akan bertemu dengan jamaah haji dari berbagai negara. Ada yang nggak percaya sifat Tuhan. Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah turun ke langit dunia, dan mengatakan bahwa semua itu adalah metafora. Kemudian ada juga yang terlalu literal, sehingga sampai bertanya misalnya, buruk itu parkirnya di mana? Ada nggak kira-kira peninggalannya atau bekas-bekasnya di Masjidil Haram? Nah, sebagai manajer umroh dan haji, tugas Anda bukan menjadi hakim akidah, tapi yang pertama menjaga suasana agar tetap nyaman buat semua. Kemudian yang kedua menjadi penengah kalau ada beda pendapat, serta yang ketiga mengajak fokus kepada tujuan bersama, yaitu ibadah yang khusyuk.
Ini seperti admin di grup WA yang anggotanya beda-beda paham. Tapi ada pelajaran yang lebih dalam, yaitu bahwa Al-Asy'ari dan Al-Maturidi itu mengajarkan kita keseimbangan dalam mengambil keputusan. Misalnya, aturan yang ketat itu penting, seperti tidak boleh turun ke pelataran Ka'bah untuk tawaf kecuali memakai baju ihram. Misalnya ada jamaah yang memaksa memakai batik dan kain sarung dan ingin ke pelataran Ka'bah. Ya, kita sampaikan bahwa aturan ini dibuat oleh pemerintah Saudi dengan tujuan-tujuan yang ada nilai-nilai positifnya. Tapi di samping itu Anda juga jangan terlalu kaku sampai seperti katanya kanebo kering ya. Kalau misalnya ada jamaah lansia yang lupa, maka Anda cukup menegur dengan lembut, jangan sampai memarahi. Itu namanya isbat bila tasbih, yakni Anda menegakkan aturan tapi jangan menyamakan dengan aturan militer. Selanjutnya misalnya kalau ada kasus harus memberikan kebijakan khusus kepada jamaah yang sakit. Pada saat itu kita bisa menerapkan kelanjutan dari slogan tadi, yaitu tanzih bila ta'til. Artinya memberikan keleluasaan tapi jangan sampai menghilangkan semua aturan. Kompromi itu boleh asal nggak melanggar prinsip yang inti. Di antaranya yang inti itu adalah kesehatan dan keselamatan. Dari ajaran Asy'ariyah dan Maturidiyah itu ada filosofi hidup buat manajer umroh dan haji, bahwa misalnya yang pertama harus rasional, tapi juga harus tetap menjaga spiritualitas. Kemudian harus tegas tapi juga penuh kasih sayang. Itu prinsip jalan tengah Ahlus Sunnah. Tadi saya mengatakan bahwa Al-Asy'ari pernah menjadi murid Mu'tazilah. Kenapa kok dia berubah? Kisahnya pada masa muda Al-Asy'ari itu sangat kritis. Dia berguru kepada tokoh Mu'tazilah namanya Al-Jubai. Dan dia bertanya kepada gurunya, bagaimana kalau ada 3 orang bersaudara? Yang pertama meninggal dunia sebagai seorang mukmin. Yang kedua meninggal dunia sebagai seorang kafir. Dan yang ketiga meninggal dunia ketika masih bayi. Kalau menurut Mu'tazilah, Tuhan itu kan adil. Sementara manusia bebas memilih nasibnya. Tapi mengapa Tuhan memberikan mereka kesempatan lahir di keluarga yang sama, tapi nasib akhirnya yang berbeda? Yang mukmin masuk surga, yang kafir masuk neraka, yang meninggal dunia ketika masih bayi misalnya menjadi bidadara surga. Kemudian Al-Jubai menjawab bahwa yang mati kafir itu dia akan masuk neraka ya karena pilihannya sendiri. Tuhan tidak zolim kepada dirinya. Yang mati ketika masih bayi, maka Allah memberi dia kesempatan masuk ke surga, walaupun dia belum punya amal apa-apa. Lantas Al-Asy'ari katakanlah ngegas pada gurunya itu. Kalau begitu mengapa Allah nggak bikin si bayi hidup lebih lama, sehingga dia bisa memilih menjadi mukmin, sehingga masuk surganya juga bukan sebagai pelayan surga? Bukankah itu lebih adil? Gurunya terdiam, nggak bisa menjawab. Nah, mulai dari situlah Al-Asy'ari mulai sadar bahwa akal itu penting, tapi kalau dipaksain sampai meremehkan kuasa Allah, maka justru itu tidak masuk akal. Al-Asy'ari meninggalkan Mu'tazilah karena akalnya sendiri yang mengajarkan dia buat berhenti. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa ya, jangan takut bertanya sampai tuntas. Tapi juga jangan sombong karena akal kita sendiri.
Bagi manajer umroh dan haji di lapangan, misalnya kalau ada konflik karena jamaah protes soal pembagian kamar, maka jangan langsung memaksakan kebijakan. Dengarkan, cari akar masalahnya, kemudian baru putuskan secara seimbang antara aturan dan keadilan. Al-Asy'ari, kisahnya dengan gurunya juga mengajarkan bahwa bertanya kepada guru atau dosen itu merupakan bagian dari ibadah. Karena bertanya tidak berarti menang debat, tapi menemukan kebenaran yang membawa kedamaian.